Saya nggak bisa ngaji. Kalau kita ngaji kitab, waduh, saya mah ngaji kitab Suryani aja. Karena kayak saya bisanya bahasa kitab Suryani. Ummati fi innaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maqali innar rahmatan alam fa'ali innar rahmatan dunya. Allah maqali innar rahmatan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani rahimakumullah. Akhir-akhir ini telah booming atau naik rating atau naik daun salah satu tokoh yang disebut ulama di Banten, yaitu Mamah Gufron ya. Tapi dalam salah satu videonya beliau mengatakan bahwasanya beliau ini tidak bisa mengaji ya. Beliau tidak bisa mengaji atau membaca kitab. Padahal dikatakan katanya beliau bisa mengarang 500 kitab. Dan bahkan kalau kita lihat di video-videonya, mungkin kita belum pernah mendengarkan petikan ayat suci Al-Quran atau mengambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah salah satu tokoh yang ditokohkan sebagai tokoh agama, bahkan rujukan ya oleh sebagian orang. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin yang diberikan akal kecerdasan, maka kita harus bisa memilah dan memilih seorang guru ya, mana akidahnya yang benar, akhlaknya yang betul, dan sanad ilmunya dari mana yang ia dapatkan dan siapa gurunya. Karena kenapa? Ilmu yang kita dapatkan ini akan mendapatkan atau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut Ibnu Sirin dikatakan inna hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa sesungguhnya agama ini adalah ilmu, dan kita harus melihat dari mana ilmu yang kita dapatkan, dari siapa gurunya yang kita pelajari. Karena sedikit atau banyaknya ilmu yang kita ambil dari seorang guru akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Apalagi ya, ilmu yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan agama seseorang, yang bisa mengakibatkan ia selamat di dunia atau dia celaka di dunia dan di akhirat. Kalau gurunya tidak sesuai, gurunya tidak bersanad, bahkan sembarangan, serampangan, ini sangat berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun sudah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hadirin rahimani rahimakumullah. Bahkan ya, Mamah Gufron ini kayaknya belum pernah menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau menukil pun itu bukan hadis ya, kayak karangan. Bahkan bahasa Arabnya pun
Ya, katanya bahasa Suryani kayak gitu. Kayak maqoli inna rahmatan ya. Wallahu a'lam ya. Padahal kata Rasul, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap baginya, yaitu tempatnya adalah neraka. Oleh karena itu, terutama kita sebagai kaum muslimin harus cerdas untuk memilih guru ya, agar kita selamat dunia dan akhirat, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah butuh keikhlasan ya, sesuai dengan perintah Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-mutaba'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyimpangan, dan Allah Subhanahu wa taala ya mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan ya, guru-guru kita ataupun orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan hidayah, dan orang-orang yang belum kembali kepada jalan Allah yang benar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.